Maka hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang insyaallah hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Daud nomor 2700 atau 2700. Insyaallah dijelaskan dalam hadis itu keterangannya adalah hadis sahih. Dalam hadis itu bisa dijelaskan, ini hadis dari Ibnu Abbas, dijelaskan man 'ada maridan lam yahdur ajluhu faqala indahu sab'a mirarin as'alullahal azim rabbal 'arsyil azim ayyasfiyaka illa 'afahu Allahu min dzalikal marad. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit yang belum datang ajalnya, ini orang yang bukan dalam keadaan sekarat, ya. Tapi orang sakit, kan ada orang sakit dalam keadaan sekarat, ada orang sakit tidak dalam keadaan sekarat. Jadi ini orang, doa ini atau hadis ini mengenai menjenguk orang sakit yang dalam keadaan tidak sekarat. Kemudian ketika dia mengunjungi itu, dia mengucapkan doa, ya, sebanyak 7 kali, as'alullahal azim rabbal 'arsyil azim ayyasfiyaka, yang artinya aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabb arsy yang agung, semoga dia menyembuhkanmu. Maka kata Rasulullah, Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Para sekalian, hadis ini berbicara tentang keutamaan menjenguk orang sakit, ya. Maka saya beri judul dari hadis ini, bila menjenguk orang sakit, ya, bila menjenguk orang sakit. Maka faedah hadis ini yang pertama adalah keutamaan menjenguk orang sakit, ya. Menjenguk orang sakit itu selain untuk menghibur, juga untuk menjalin silaturahim, ya. Jadi menghibur orang yang sakit juga di balik itu ada untuk menjalin silaturahim, untuk menjalin, mengikat, mengkokohkan, menguatkan tali persaudaraan. Nah, pertanyaannya adalah apa hukum menjenguk orang sakit itu, ya? Maka para ulama memang berbeda pendapat mengenai apa itu hukumnya tentang orang menjenguk orang yang sakit. Ada yang mengatakan seperti Imam At-Tabari mengatakan bahwa menjenguk orang sakit itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang dihadapkan orang-orang yang dihadapkan dia hadir, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib itu bagi orang-orang yang memiliki hubungan. Misalnya yang pertama yang wajib itu adalah karib kerabat, ya. Jadi saudaranya, adiknya, kakaknya, kemudian pamannya, bibinya, keponakannya, cucunya, atau orang tuanya. Ini yang diwajibkan hadir dalam menjenguk orang sakit. Yang kedua, orang yang dekat seperti sahabat yang istilahnya sahabat karib, ya. Ini juga wajib. Umpamanya kan tidak semua orang kenal, itu bukan berarti dia sahabat karib. Maksudnya sahabat karib itu yang dimana dia senantiasa kemana-mana berdua, ya, saling curhat antara satu dengan yang lain. Maka kalau antara sahabat yang semacam ini, ya, maka itu termasuk bagian yang memiliki hubungan persahabatan. Maka dia wajib menjenguk orang yang sakit tersebut. Atau umpamanya gini, si A bersahabat dengan si B, maka ketika si A-nya sakit, si B ini wajib menghadiri atau menjenguk temannya yang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah tetangga yang terdekat dengan pintu rumahnya. Maka orang atau ketika ada seseorang yang sakit, maka tetangganya itu wajib hukumnya menjenguk tetangganya yang sakit, ya. Yang paling dekat itu yang wajib.
Kemudian yang keempat diantaranya lagi adalah sebagai amir, sebagai umar. Ya, jadi kalau ada umatnya sakit, maka yang pertama hadir itu umarnya dulu. Pertama naibnya, yang kedua raisnya. Karena ini memiliki hubungan antara umat dengan amirnya. Jadi sebagian ulama mengatakan berdosa kalau orang-orang ini tidak hadir dalam menjenguk orang yang sakit. Ya. Maka kalau umpamanya di dunia bahasa Utara ini ada saudaranya sakit atau ikhwan kita sakit, maka yang pertama itu yang hadir itu yang menjenguk itu adalah naibnya dulu. Kemudian disusul dengan meriasannya atau raisnya. Inilah orang-orang yang wajib untuk menghadiri atau menjenguk orang yang sakit. Ada juga yang berpemahaman meyakini bahwa menjenguk orang sakit itu adalah hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Apa bedanya fardu kifayah dan fardu ain? Kalau fardu ain itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, misalnya sholat 5 waktu, saum atau puasa, ya, haji dan sebagainya, maka itu adalah fardu ain. Nah, adapun fardu kifayah adalah fardu yang kolektif, yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Maka kalau ada orang satu atau dua orang yang melakukan kewajiban itu, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Di antaranya seperti menyolatkan atau menyolat sholat jenazah, ya, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Maka termasuk menjenguk orang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Artinya kalau ada sebagian orang sudah menjenguk, maka kewajiban bagi yang lain itu gugur karena di sana sudah ada yang menjenguk. Ada juga yang berpemahaman bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu yang sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang di mana pahalanya mendekati pahala. Nah, tadi yang saya bilang tadi, ada sebagian ulama mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang diwajibkan seperti karib kerabatnya, tetangganya, sahabat dekatnya, kemudian para umaroknya. Maka bagi di luar itu hukumnya sunnah. Inilah perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum menjenguk orang yang sakit. Ya. Tetapi ijma' para ulama mengatakan bahwa wajibnya itu wajib kifayah, ya, wajib kifayah. Lalu apa keutamaan menjenguk orang sakit itu? Yang pertama, didoakan oleh para malaikat, ya, didoakan oleh para malaikat. Jadi kalau seseorang itu keluar untuk berangkat menjenguk saudaranya sakit, maka 70.000 malaikat akan mengiringinya dan mendoakannya dia, mendoakan orang yang menjenguk orang yang sakit tadi. Maka kalau dia berangkatnya pagi, ya, maka malaikat akan memintakan ampunan bagi dia sampai sore hari. Kalau dia berangkatnya sore hari, maka Allah akan memintakan ampunan bagi dia sampai pagi hari. Inilah keutamaan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, setiap langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Maka semakin jauh dia menjenguknya, maka semakin banyak pahala yang diraih. Kemudian yang ketiga, dimasukkan ke dalam surga. Ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1433, hadisnya hasan, dan juga dalam hadis saya nggak catat sini, ya, lupa saya catat nih. Insyaallah hadisnya semuanya sahih, ya, ada juga yang hasan. Jadi dengan demikian, itulah keutamaan bagi orang-orang yang menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, anjuran untuk mendoakan orang yang sakit. Ya. Mendoakan orang yang sakit sangatlah dianjurkan. Selain berharap supaya Allah mengangkat penyakit tadi, yang sakit tadi, juga memberikan rasa tenang dan nyaman bagi si sakit. Ya. Jadi inilah sebenarnya inti ketika kita menjenguk orang sakit. Jadi bukan hanya nongol kepala, nongol badan, kemudian kita ngobrol dengan dia tanpa ada doa. Jadi doa inilah yang senantiasa, doa inilah yang menjadi
tujuan utama kita menjenguk orang sakit. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika beliau menjenguk sahabat-sahabatnya sakit, tidak pernah lepas dari doa. Makanya pentingnya kita belajar tentang doa-doa ketika kita menjenguk orang yang sakit. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah hadis yang saya bacakan pertama tadi, yaitu doanya As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Itu doanya. Itu kalau kita menjenguk orang sakit, kemudian kita baca itu, ya, sebanyak 7 kali, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan mencabut penyakitnya, Allah akan menyembuhkan orang yang tadi. Dengan syarat sakitnya itu bukan sakit dalam keadaan sekarat, ya, bukan dalam keadaan mau meninggal dunia, tapi sakitnya sakit biasa saja. Maka inilah doa yang harus kita ajar, doa yang harus kita pelajari. Apa tadi? As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Itu doanya, ya, doa ketika kita menjenguk orang sakit. Maka oleh karena itu ada beberapa adab ketika menjenguk orang sakit. Ini berdasarkan hadis, ya, berdasarkan hadis. Ini saya ambil dari kitabnya langsung, jadi tidak dari kesana kemari, karena itu lebih sahih, kuat. Pertama, adabnya adalah tanyakan kabar. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, menjenguk Zaid bin Arqam, yang pertama kali Rasulullah ucapkan itu bagaimana kabar. Jadi tanyakan dulu kabar, bagaimana kabar. Ya, itu sebagai bentuk perhatian. Ya. Jadi kalau kita jenguk, jangan diam aja, nongol, cengar-cengir, itu bukan nengok. Menjenguk orang sakit, adab pertama adalah tanyakan kabar. Di mana, ya, ada baikan apa enggak, ya kan? Maka dari situ, ya, kita sudah melakukan adab yang pertama, ya. Yang kedua, sampaikan kabar gembira. Ketika Zaid bin Arqam ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana kabarmu dan bagaimana dengan penyakit yang menimpa engkau, maka kata Zaid bin Arqam, terhadap musibah itu, terhadap penyakit itu, saya bersabar dan menerimanya. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, seandainya atau kalau matamu terkena sakit, ini kan Zaid bin Arqam ini sakit matanya. Jadi yang namanya sakit mata itu sudah dari dulu, ya. Kalau matamu terkena sakit, kata Rasulullah, maka kamu akan menjumpai Allah Azza wa Jalla tanpa dosa. Jadi ini adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah untuk menghibur Zaid bin Arqam. Dengan bahasa kita gini, ya, sakitnya gimana? Alhamdulillah, saya sabar jangan menerima hal ini, ya kan? Kan ada orang yang ketika ditanya ngeluh, kalau ngeluh, aduh sakit saya ini, apa yang harus kita ucapkan? Ketika dia bilang alhamdulillah saya diberikan penyakit, apa yang harus kita ucapkan? Maka ketika dia mengatakan saya alhamdulillah saya menerima sakit saya ini dengan lapang dada, maka kita ucapkan. Kalau itu yang kamu ucapkan, maka kamu akan berhadapan dengan Allah di hari kiamat, kamu dalam keadaan suci dari dosa. Nah, kalau orang yang suci dari dosa, itulah harapan semua manusia. Karena tidak ada yang bisa membebaskan manusia dari azab neraka kecuali sudah bersih, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, doakanlah untuk, ya, doakanlah untuk. Jadi berdoa itu adalah adab yang utama menjenguk orang sakit. Nah, karena Islam itu selain mengajarkan kita supaya saling mendoakan antara satu dengan yang lain, tapi juga banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang kita harus memberikan doa kepada orang-orang yang sakit. Ya. Kemudian ada berikutnya, ajarkan doa agar tidak putus asa. Jadi bila sakitnya sangat keras, kemudian tidak ada lagi harapan untuk sembuh dari penyakitnya, ya, yang menyebabkan si sakit ini banyak mengeluh, ya,
Mulu sakit mulu, nggak sembuh. Saya udah berobat sana kemari, udah obat alternatif sudah, dokter sono dokter sini sudah, rumah sakit sono rumah sakit sini sudah, tapi saya tetap sakit malah bertambah, ya. Jadi sudah mulai putus asa dia, maka ajarkanlah doa Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li, kemudian wa tawaffani ma kanatil wafatu khairul li. Sekarang kan ada satu tradisi modern ya, ada orang sakit dikirimin bunga ya, kayaknya apa itu? Karangan bunga, itu nggak bermanfaat. Maka bagi orang mukmin ketika dia mengirim hadiah atau untuk mengurangi beban itu yang bermanfaat, ya. Maka kalau kita ingin menjenguk orang sakit dan ingin membawa oleh-oleh tangan, lihat dulu ini orang miskin apa orang kaya. Kalau orang miskin itu yang dibutuhkan apa biasanya? Duit. Maka bawalah duit daripada kita bawa makanan nggak bermanfaat. Ya, jadi orang sakit itu yang miskin itu butuhnya duit. Kalau orang kaya, ya bawalah oleh-oleh tangannya, buah segala macamnya. Nah, ini bermanfaat dan meringankan saudara kita itu ada perbuatan terpujinya. Kemudian yang terakhir adalah berilah apa yang si penyakit tadi minta. Jadi ketika sebuah riwayat jelaskan ada orang sakit yang meminta sesuatu, maka kata Rasul, berikan. Jadi apalagi kalau umpamanya orang tua kita yang sakit ya, dalam keadaan sakit minta ini minta itu, tunaikanlah permintaan. Sebab takutnya jangan-jangan ini permintaan terakhir. Jadi tidak harus orang tua juga sih. Misalnya sahabat kita, ikhwan kita minta sesuatu, berikan. Nah, inilah para ikhwan sekalian mengenai adab ketika menjenguk orang sakit. Jadi dari satu amalan ini mudah-mudahan itu bisa menguatkan persaudaraan kita. Ya. Sebab ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit atau bertanyalah, minimal kita bertanya kepada saudara kita yang sakit, itu sangat menghibur banget, menghibur banget. Bahkan bisa terkesan sampai dia mati, kemungkinan besar sekali. Dia akan senantiasa ingat, ya saya ingat si fulan ketika saya sakit dia menjenguk saya, bawa ini bawa itu. Dia akan terkesan dan itu akan menyebabkan hatinya akan luluh, akan senantiasa ingin menyatu. Jadi ini adalah bagian dari jemaah. Karena Rasulullah SAW ya, banyak riwayat menjelaskan sampai Rasul ya harus jalan jauh-jauh ya, menengok saudaranya atau ikhwannya atau sahabat yang sakit. Ketika dia datang ya, tidak lepas dari doa. Nah ini yang dicontohkan oleh Rasul. Makanya seorang Umar umpamanya, maka pertama yang harus dilihat itu adalah bagaimana Rasul. Begitupun sahabat-sahabat yang lain, ketika Rasul itu melakukan hal yang demikian, maka sahabat yang lain melakukan hal yang sama. Ya, maka oleh karena itu ini adalah bagian dari istilahnya apa? Perabot dalam jemaah. Nah, kita akan terlihat jemaah itu akan terlihat kosong, hampa kalau tidak ada isi. Nah, isinya seperti itu. Salah satunya adalah menolong saudara kita dalam keadaan susah, menguatkan saudara kita dalam keadaan lemah. Ini adalah bagian dari itu. Makanya saya sampaikan tadi, saya tidak akan menyampaikan tentang dalil-dalil jemaah, tapi saya ingin menyampaikan tentang apa yang harus kita lakukan setelah jemaah, supaya jemaah yang kita kuat, ukhuwah kita kuat, supaya persaudaraan kita kuat antara umarah dengan umat itu sangat solid. Ya, umat dengan umat juga sangat solid. Adalah saling peduli, saling empati. Apa empati itu? Merasakan sakit ketika saudara kita sakit, merasakan susah ketika saudara kita susah. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Tanpa ini, maka yang namanya jemaah ukhuwah itu hampa, tanpa. Ya, kalaupun umpamanya dia ikut kegiatan jemaah, itu terasa hampa bagi dia. Bahkan kemungkinan banyak orang ikhwan-ikhwan kita yang mental gara-gara hal-hal yang sepele seperti ini.
tidak ada rasa empatinya, tidak ada rasa kepedulian. Maka ini yang kita tanamkan wabil khusus di jamaah di Jakarta Utara. Nah, sekira cukup banyak sekalian. Nah, ini agak terburu-buru ya, karena memang saya ada keperluan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya sakitnya gimana kita usah sambil bacanya Allah Masfi sama nyebut namanya gitu. Beda sama yang tadi kita sampaikan. Iya. Kalau saya ini saya langsung dari kitabnya ya. Kalau yang untuk sampaikan itu saya belum pernah lihat. Jadi yang ada itu mungkin karena saya kearifan saya belum pernah lihat. Malah yang ada itu yang saya baca itu di yang kayak gitu di Zadul Ma'ad. Itu adab ketika kita melihat orang sakit ya. Melus atau istilahnya mengusap pada badan yang sakit itu di Zadul Ma'ad. Kalau tidak salah saya pernah baca itu. Bahkan dulu saya pernah nulis itu, tapi tulisannya saya taruh di mana itu ya, karena di HP banyak tulisannya. Itu mungkin ya, itu juga belum pernah saya sampaikan pada ibu. Nah, tapi saya lihat hadis-hadis ini lagi, ternyata ada juga bagian-bagian yang saya baru membacanya setelah saya melihat kitabnya. Seperti itu tadi sebagaimana saya baca. Kalau mengusap itu artinya di Zadul Ma'ad. Ya, sah. Jalan. Yang dilarang ketika kita mencuri orang sakit itu, ada adabnya ketika kita menyewa orang sakit itu. Yang dilarang ya adalah menakut-nakuti si sakit. Kamu sakit apa? Sakit perut. Waduh, tambah sehat. Sakitnya sana itu. Mati dia kemarin. Itu nggak boleh. Ya. Makanya saya beri judul ini, berikanlah kabar gembira. Kabar gembira baik itu sakitnya, pahalanya, dosanya diampuni oleh Allah. Jadi tidak boleh kita menakut-nakuti. Makanya Rasulullah itu senantiasa dengan doa ya. Ketika ada sahabat yang mengeluh ya. Nah, bahasa tohron insyaallah tidak apa-apa. Nanti akan dihapus. Subuhan biasanya kalau kita datang itu kan biasanya kadang-kadang udah ketahuan dia sakit gitu ya, suaminya juga stres, sepertinya juga air apa gitu. Nah itu ada efek enggak gitu dari kalau ya, gitu ya, dari pahala yang mungkin Allah sudah tetapkan akan mengumpulkan atau bagaimana? Ya, tidak sih, tidak ada keterangan itu. Tapi seharusnya kita yang menjenguk yang bawa makanan, bawa minuman. Jadi bukan keluarga yang si sakit itu yang menyediakan kita yang menyediakan buat dia. Itu lebih meringankan. Makanya kan yang kedua yang berapa tadi? Yang berapa tadi? Meringankan beban. Meringankan beban banyak macam-macam. Misalnya dari segi finansial untuk membantu pengobatan, ya. Itu kita beri juga bagian dari meringankan. Kemudian dari sisi umumnya ini kalau mau makan siang malam susah, ini kita kirimin makanan itu juga meringankan. Ya, atau kita datang kita bawa makanan itu meringankan. Nah kalau kita datang minta disuguhi, itu bukan meringankan beban, tapi menambah beban. Minta sih enggak. Iya. Nah, tapi kalau si tuan rumahnya atau si keluarga si sakit itu menyuguhi, itu masalah. Karena itu bukan kemauan kita. Bahkan mungkin dia ingin menjamu tamu, pahala sendiri buat dia. Kalau kita kan bukan, niatnya tidak seperti itu. Niatnya hanya menjenguk. Jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab.